Oke, dari Wio Z. Mas, siap. Untuk price action yang paling simple harus memperhatikan apa aja. Price action itu pergerakan harga. Jadi kalau kalian lihat ini candlestick, ini sebenarnya kan pergerakan harga. Harga itu bergerak terus, tetapi digambar sama dia. Setiap 30 menit ganti gambar, setiap 30 menit ganti gambar. Kayak gitu sebenarnya, kayak gitu. Setelah sekian lama terbentuklah sebuah chart. Oke, terbentuklah sebuah gerakan harga atau pola-pola harga seperti ini. Setelah terbentuk pola harga kayak gini, ternyata ada harga-harga tertentu di mana market itu pergerakan signifikan atau penurunan signifikan. Itu ada harga-harga tertentu. Jadi candlestick di sini luar biasa banget sebenarnya. Itu adalah konsep dari price action atau technical analysis sebenarnya. Oke, jadi kalau pengen tahu price action atau technical analysis, pertama pasti cari support dan resisten. Itu penting. Saya contohkan, pertama ada area support di sini, kan? Ini di US30 karena saya sering di forex. Banyak yang bilang coba Mas di indeks. Oke, kita coba di indeks. Oke. Nah, kalian bisa lihat area support dan resisten di sini. Ini ada area resisten, di break kembali lagi ke resistennya menjadi support, di break kembali lagi. Saya perjelas saja. Oke, dilihat bahwa ini area support, break kembali lagi ke supportnya, break kembali lagi ke supportnya, break kembali lagi ke supportnya, break, nanti break kembali lagi ke supportnya, sampai support di sini ke break ke bawah. Nah, support resisten di sini penting banget karena kita bisa entry di area support dan resisten di sini-sini. Itu penting. Pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita udah tahu support resisten, kita tahu struktur market atau kita bisa tahu trend market itu bagaimana. Itu penting, bisa gunain trend line, bisa gunain struktur market kayak gini. Ini kan kelihatan nih, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, atau market sedang trend naik. Jadi pertama support resisten kita tahu. Setelah kita tahu support resisten dan trend, sebenarnya kita udah bisa entry di sana. Karena contoh ya, ini trennya naik. Oke, berarti saya tunggu break, tunggu retest, saya buy di area supportnya. Sebenarnya sesimpel itu. Lah, terus kenapa kok banyak ada tambahan Fibonacci? Fibonacci ini untuk menambah konfirmasi support resistennya kuat apa tidak. Kenapa ada trend line? Trend line ada untuk menambah konfirmasi support dan resistennya kuat apa tidak. Jadi sebenarnya price action atau technical analysis hanya ada dua. Trendnya bagaimana, support resistennya di mana atau key levelnya di mana. Dua itu pelajari, kemungkinan sudah bisa technical analysis. Oke, dari Kokugrid 7889. Bagaimana menurut Abang anak yang masih sekolah seperti aku ikutan belajar trading dan bisa menghasilkan profit kecil-kecil? Apakah bisa kedepannya menghasilkan profit yang lebih besar? Jawabannya adalah bisa. Trading di sini adalah skill untuk mencari uang, tetapi memang butuh uang untuk mendapatkan uang. Kalau di sini butuh modal. Dan menurut saya ketika masih muda itu yang dicari skillnya dulu. Harus bisa trading dulu, harus bisa konsisten trading dulu. Setelah skillnya dapat, itu terserah Anda mau digimanain. Mau ikut trading fund atau ikut perusahaan, itu bisa. Yang kedua, trading buat sampingan, jadi Anda itu trading dan juga punya pekerjaan lain untuk mensupport tradingnya, itu bisa. Atau ingin namanya trading for living, emang trading aja lah, nggak usah yang lainnya, itu juga bisa. Jadi kerja dulu sama orang, hasilnya mungkin 20% ditaruh di trading, biar akunnya itu bertambah besar, plus profitnya juga bakalan tambah besar. Ketika udah cukup mengcover pengeluaran, bisa trading for living. Jadi skillnya dulu, setelah skill dapat baru ditentuin tuh mau bagaimana ke depannya. Oke, dari Wildan 9907. Mas Tama, saya mau nanya, saya ini masih pelajar berusia kurang dari 18. Ini banyak banget pelajar yang lihat video saya, padahal harusnya 18 ke atas harusnya yang bisa lihatnya. Saya mau jadi trader di salah satu broker, menghasilkan buat isi profil dulu baru bisa deposit. Jadi saya harus apa? Saya memiliki ide menggunakan identitas saya, apakah itu aman? Apakah saya perlu beli di broker atau tunggu saya cukup umurnya? Terima kasih. Good. Kalau saya pribadi mungkin akun demo itu boleh. Jadi sambil ngumpulin akun demo dulu itu boleh. Ilmunya udah cukup, umur 18, ting, langsung deposit modal kecil aja dulu. Hasil dari akun demo tadi diterapin di akun real dengan modal kecil, dicoba seperti itu. Jadi kalau emang belum 18 tahun mungkin ditunggu sampai 18 tahun, tetapi dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum umur 18 tahun udah siap-siap tuh. Kayak adik saya mau ke Australia, kita persiapkan dia mulai dari kecil. Kayak kita persiapkan bahasa Inggrisnya, dokumen-dokumennya, kita sering ajak ke luar negeri biar lebih gampang untuk kesininya. Jadi dipersiapkan dulu, setelah hari hanya itu udah siap dari mulai teknikal, fundamental, psikologi,
teknologi dan lain-lain udah mulai siap. Oke, dari Mox Rival 166, Bang, kenapa ya kalau kita trading terus margin call tapi nyampe saldonya minus, terus pas kita depo kepotong harusnya gak nyampe ke minusnya, apakah APK-nya nggak bener, mohon bantuannya. Jadi broker di sini macam-macam, Pak. Ada yang namanya minus protection, ada. Jadi nggak sampai minus, tapi nol langsung cut, ada. Jadi nggak sampai minus. Ada juga broker yang selama, kalau yang saya tahu di broker yang saya gunain, di saat Anda itu dinilai professional trader atau di sana udah beribu-ribu lot mungkin, itu dia ada minus protection sampai berapa ratus dolar. Itu ada biasanya. Jadi kalau minusnya sampai situ masih bisa ditahan atau di cover sama broker tersebut. Itu bisa, katakanlah modalnya itu minus sampai minus, nanti ketika deposit ya kepotong karena kita punya hutang di sana. Jadi untuk bisa sampai minus di broker berarti sudah dipercaya sama broker. Nah, kalau masalah broker benar atau enggak, mungkin dicek regulasinya. Itu yang nomor satu yang perlu dicek. Regulasinya benar apa enggak, punya regulasi apa enggak. Oke, dari Call and Go modal 10 juta, idenya lot berapa? Kalau lot di sini sebenarnya tergantung resiko. Oke, jadi macam-macam. Kalau menurut saya jangan kalkulasi saya harus lot segini, bukan. Kalau saya sukanya itu resiko berapa yang saya bisa terima satu kali trading. Itu lebih menarik karena contoh modal 10 juta saya bisa terima 100.000 per trading. Oke, ketika saya masuk ke trading gagal 100.000, ketika saya untung saya pengen untungnya 300.000, 3 kali lipat. Itu lebih bagus untuk jangka panjang biasanya kayak gitu kalau trader-trader yang masih baru. Caranya itu bisa dikalkulasi lotnya. Kalian bisa cek di video sini. Atau di MetaTrader sekarang juga ada di MetaTrader 5 ya. Contoh saya buy limit, saya klik TP-nya, bakalan keluar oke, kalau saya take profit di sini saya bakalan dapat berapa ratus ribu nih, dapat 1.200.000 kalau saya TP di sini. Oke, stop loss saya berapa? Oke, saya pengen ruginya 500.000, katakanlah 500.000. Nah, berarti saya naruhnya di sini. Sekarang sudah bisa, mungkin bisa pakai MetaTrader 5 dan mulai digunain fitur tersebut. Oke, dari FJR GN Toro 25, Mas Tama mau tanya, kalau udah terlanjur deposit pakai akun standar, apa bisa dipindah ke akun Send? Jawabannya adalah bisa. Jadi ketika kita open broker itu biasanya akunnya standar dulu, kemudian tipe akun itu macam-macam, ada standar, zero, raw, dan lain-lain. Biasanya broker itu beda-beda. Send, nah ada lagi. Nah, ketika udah standar, Bapak harus open lagi tipe akun, bukan akun broker tapi tipe akun baru, tipe akun Send. Jadi nanti tipe akunnya Bapak ada 2, standar dan Send. Tinggal di transfer aja uangnya ke akun Send. Itu bisa. Nama Send di sini macam-macam. Ada yang namanya mikro akun, itu ada. Terus nano akun juga ada. Ada yang langsung tulisan Send juga ada. Itu dari saya. See you next video. Bye bye.